itu. Bila nomenklatur radikalisme itu dimaknai sesuai dengan selera lokal institusi, maka yang terjadi adalah persekusi terhadap para anggota komunitas lokal itu ya, dengan dalil kewenangan mengeksekusi putusan sepihak. Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Halo puan dan tuan, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Profesor Suteki, di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Saudara sekalian, heboh. Saya kira pantas ya satu kata ini kita sematkan, karena ada baru saja survei ya di bulan Juli dan Agustus itu, di Bandung terutama ada 44 ya, dari 100 siswa di Bandung itu terpapar radikalisme. Nah, betulkah dalam hal ini? Puan dan tuan, saya kira dunia akademik kita dihebohkan lagi ya dengan isu radikalisme. Kalau dulu itu radikalisme kampus dan pesantren, sekarang ini tentang sekolahan. Sebagaimana dimuat di Detik News Bandung tanggal 25 Agustus 2021, dikabarkan bahwa tim program kreativitas mahasiswa PKM Riset Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI menemukan fakta bahwa 44 dari 100 siswa tingkat menengah atas ya, di Kota Bandung terindikasi memiliki paham radikalisme. Hal ini ditemukan dalam penelitian yang dilakukan pada bulan Juli dan Agustus tahun 2021. Sebarannya 35% diduga terindikasi tipe radikalisme secara agama ya, yang terbagi atas 16% berkarakteristik radikal ISIS dan Al-Qaeda ya. Lalu yang kedua, 15% berkarakteristik dengan gerakan keagamaan garis keras ya secara fisik. Lalu yang ketiga, ada 4% berkarakter radikal secara ideologi, dan sebesar 2% diduga terindikasi paham radikal kriminal bersenjata. Nah, dari keterangan yang saya peroleh, riset ini dilatar belakangi bahwa Ketua Tim PKM Riset UPI Muhammad Nur Imanul Yakin mengatakan bahwa penelitian ini berbasis pada berbagai riset atau berlatar belakang pada berbagai riset yang menyatakan siswa SMA kerap menjadi sasaran dari penyebaran paham radikal, bahkan paparannya hingga masuk ke ruang kelas. Wah, heboh sekali kan? Nah, dalam penelitian itu ditemukan juga bahwa propaganda di media sosial merupakan salah satu sumber terbesar penyebar paham radikal di kalangan siswa di Kota Bandung. Saudara sekalian, namun anehnya di sini ya, tim riset menurut saya tidak menemukan siapa pelaku yang menyebarkan paham radikalisme. Apa yang mereka ajarkan, ini yang belum saya temukan di media massa itu. Apakah mengajarkan Islam secara kafah itu adalah radikalisme? Apakah mengajarkan sistem ideologi dan pemerintahan Islam itu adalah radikalisme? Apakah mengajarkan pergaulan muda-mudi yang baik menurut Islam itu adalah radikalisme? Misalnya anti pacaran. Wah, misalnya itu apakah juga radikalisme untuk anak-anak muda nih? Kemudian yang keempat, apakah mengajarkan sistem ekonomi Islam secara benar itu adalah radikalisme? Atau mungkin ada yang mengajarkan atau mempromosikan bahwa mengajarkan anti riba,
itu dilarang oleh Islam, apakah itu juga radikalisme? Atau mengajarkan anak itu berlatih, berkuda, memanah, itu adalah juga radikalisme. Wah, dan seterusnya ya, banyak hal-hal yang itu kita pertanyakan. Sementara kita itu membiarkan anak siswa kita itu terjerumus dalam pergaulan bebas ala liberalisme, ya kan? Yang terang-terangan itu jelas itu diharamkan oleh MUI. Ekonomi bahkan liberal, politiknya liberal, budayanya liberal. Bukankah itu yang seharusnya disebut radikalisme liberal, bahkan sekuler, kan gitu kan? Nah, itu yang hingga sekarang, saudara sekalian, tidak pernah masalah radikalisme ini sebenarnya tidak pernah terselesaikan dari aspek hukum, alias jenis kelamin radikalisme itu tidak jelas. Nomenklatur ini adalah nomenklatur politik atau nomenklatur hukum. Nah, kalau itu terkait dengan hukum, kita negara hukum, mestinya adalah lebih cenderung pada nomenklatur hukum. Nah, penyematan-penyematan seperti terpapar radikalisme dan seterusnya itu sebenarnya kemana arahnya, ya, arah, apalagi juga arah dari hasil riset itu mau kemana kalau bukan pada isu radikalisme, karena memang di periode kedua pemerintahan Jokowi itu punya core, terutama bagaimana sangat gencar itu ya untuk melakukan kegiatan war on radicalism dengan berbagai dalil dan juga dalih. Nah, kemana lagi kalau kita teropong gitu, arahnya kemana kalau bukan ke arah sebagian umat Islam. Nah, pertanyaan saya adalah siapa sesungguhnya yang terpapar radikalisme itu? Mengapa seorang muslim yang taat pada agamanya dan dijamin oleh konstitusi dalam menjalankan agamanya itu justru dituding terpapar radikalisme? Sementara soal radikalisme ini saya tadi katakan cenderung pada nomenklatur politik dibandingkan dengan nomenklatur hukum. Nah, saya berpendapat bahwa istilah radikalisme itu tidak dikenal dalam nomenklatur hukum, bahkan tidak ada definisi bakunya. Radikalisme lebih terkesan lebih ya menampakkan diri sebagai alat politik yang diterapkan untuk menghakimi lawan politik dengan tudingan sepihak oleh pihak yang memiliki otoritas. Saudara sekalian, kalau kita temukan di ya istilah-istilah yang baku misalnya untuk terorisme itu kita sudah punya baku. Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan Undang-Undang Terorisme itu hanya mengatur tentang tindakan pencegahan terorisme dengan dua pendekatan, yaitu deradikalisasi dan kontraradikalisasi. Ini ada di pasal 43A ayat 3. Nah, secara hukum berarti istilah radikalisme itu sendiri belum terdefinisikan secara jelas dan lengkap. Nah, keadaan ini berbeda dengan tadi yang kita bandingkan dengan istilah terorisme. Ya, beda banget dengan istilah ini yang sudah memiliki definisi baku. Meskipun juga pro kontra, oke lah itu terjadi. Nah, dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 itu dijelaskan bahwa terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital strategis ya yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif, nah ini, ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Nah, ketika definisi hukum tentang radikalisme itu masih kabur, atau istilah saya itu adalah obscure, maka nomenklatur radikalisme menjadi sangat seksi untuk dimanfaatkan sebagai alat rekayasa penyelamatan kepentingan atau kekuasaan. Nah, di sini saya katakan sebagai as a tool of interest engineering dan cenderung sebagai alat gebuk untuk pihak-pihak yang berseberangan dengan penguasa. Nah, kalau kita perhatikan kan nanti bisa aja diam saja itu bisa dianggap terpapar radikalisme, apalagi bangkit dengan anggit, nalar, dan perilaku yang kritis. Nah,
Istilah terpapar itu juga istilah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Istilah ini lentur ya, bak amuba yang bentuknya mengikuti selera atau selera wadahnya, siapa yang mewadahi. Jadi sifatnya itu lentur, ngaret, bahkan cair tetapi mematikan, itu namanya amuba. Nah, lalu di mana prinsip kepastian hukum eh, yang kita sebut dengan lex scripta, lex serta, dan lex stricta yang diagung-agungkan para pengkaji dan juga penerap hukum itu. Dalam ini saya kira hal ini adalah sangat atau cukup memprihatinkan keadaan yang semacam ini. Di tengah ketidakpastian itu muncul definisi indikasi terhadap orang atau kelompok orang yang terpapar radikalisme. BNPT pada tahun 2016 itu, ya kalau tidak salah itu mendefinisikan radikalisme sebagai berikut, ya. Sikap yang menginginkan perubahan total dan revolusioner dengan menjungkir balikkan nilai-nilai yang nilai-nilai yang ada secara drastis melalui kekerasan atau violence, ya, dan aksi yang ekstrim. Nah, dua persyaratan tindakan yang mengikuti sikap itu, ya, yang mengikuti sikap itu harus kita perhatikan dari sisi hukum. Yaitu apa? Kalau kita ngomong sikap saja tidak dilabeli radikalisme ketika tidak diikuti oleh tindakan kekerasan dan aksi ekstrim. Ini yang kita sebut definisi nominal dan juga hukum ya dari nomenklatur radikalisme itu. Bila nomenklatur radikalisme itu dimaknai sesuai dengan selera lokal institusi, maka yang terjadi adalah persekusi terhadap para anggota komunitas lokal itu ya dengan dalil kewenangan mengeksekusi putusan sepihak. Mulai dari penjatuhan sanksi ringan hingga sanksi yang berat. Nah, bila anggota tidak terima atas keputusan itu, pejabat penguasa itu biasanya memberi silakan digugat di TUN atau di PT UN. Ya, ini yang sering saya sebut sebagai vandalisme. Ya, antam dulu urusan belakangan. Nah, itu saya kira ya tidak boleh untuk dilakukan semacam ini. Nah, jika kita sadar bahwa bangsa ini, ya, bangsa di negeri ini berbineka, beragam sara dan konstitusi, dan bahkan dalam hal ini, maaf saya, beragam sara dan konstitusi itu menjamin keyakinan agama dan kepercayaan pendukungnya, mestinya pemerintah tetap wajib menghormati keyakinan dan pelaksanaan keyakinan yang tadi saya sebutkan tanpa tuduhan dengan radikal dan radikal gitu ya. Nah, di sini pentingnya mendudukkan radikalisme itu secara jelas jenis kelaminnya. Sebagai negara hukum, maka nomenklatur hukum harus lebih diutamakan daripada nomenklatur politik yang seringkali hanya didasarkan pada kemauan rezim penguasa saja. Yang jelas, saudara sekalian, radikalisme itu bukan terorisme. Ya, jadi sekali lagi saya katakan bahwa radikalisme itu bukan terorisme yang jelas atau setelah jelas sebagai delik yang sifatnya itu extraordinary crime. Anda mungkin masih ingat ya pernyataan dari peneliti senior di LIPI, yang itu Bu Siti Zuhro, yang mengatakan bahwa radikalisme itu bukan problem utama di negeri ini, melainkan yang problem utamanya adalah ketimpangan sosial. Dan saya yakin persoalan utama anak bangsa dan juga siswa-siswa ini di SMP, di SMA khususnya adalah krisis ya, ini krisis keteladanan dan miskinnya mereka atas literasi keilmuan yang benar. Itu tanggung jawab siapa? Nah, pertanyaan saya itu ya. Anda ingin siswa ini jalannya lurus, lalu siapa yang bertanggung jawab? Maka jawabnya adalah jadilah tanggung jawab orang tua, atau jadilah orang tua yang bertanggung jawab dan jadilah orang tua yang lurus meskipun distempeli radikal. Tetaplah radikal, ramah
terdidik, dan berakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.